Selamat bertemu kembali, eh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian. Kita membicarakan juga dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kita semua tahu, semua menyadari bahwa bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang telah pesat sekali pada masa akhir-akhir ini, terutama setelah Kongres Bahasa Indonesia ke-12 itu Oktober tahun 2023, yaitu pada saat pandemi COVID-19 itu semakin mereda di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tetap dilembagakan dengan penambahan kosakata di bawah kelembagaan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bahasa Indonesia melakukan padanan kata atau padanan istilah dan penyerapan kata, yaitu penyerapan dari kata asing dijadikan bahasa Indonesia. Nah, penyerapan kata asing ini akan membuat bahasa Indonesia semakin setara dengan bahasa asing lain, terutama bahasa Inggris. Jadi padanan kata dan penyerapan kata tadi. Jadi itu utamanya. Supaya kita tidak terikat pada kata-kata asing yang dipakai di dalam bahasa Indonesia. Ya, ada dua kegiatan. Tapi kita bicarakan saja satu kegiatan, itu padanan kata saja. Kalau penyerapan kata ya hanya diserap, umpamanya penyerapan kata itu umpamanya aktif menjadi aktif. Nah, itu menyerap jadi kata asing. Tapi kalau perubahan kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, padanannya dalam bahasa Indonesia itu namanya padanan kata. Nah, padanan kata memang sudah banyak dilakukan. Hal itu dilakukan agar istilah asing yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia akan memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membedakan apakah kita sedang berbahasa asing atau sedang berbahasa Indonesia. Kita menggunakan istilah asing jika berbahasa asing, dan kita menggunakan padanannya jika berbahasa Indonesia. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, berikut ini kita lihat beberapa padanan kata, yaitu dari kata asing kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Pertama, selalu kita dengar kata-kata ini adalah kata error. Kata error itu adalah kesalahan atau suatu kekeliruan dari pihak pengguna aplikasi atau lain-lain, sehingga aplikasi itu tidak dapat dijalankan. Nah, hal itu mungkin terjadi karena kesalahan pengodean. Misalnya penggunaan penggunaannya mungkin salah dalam memahami notasi desain, atau mungkin pengetik nama variabel secara tidak benar. Itu yang terjadi, itulah yang dikatakan error, ya. Umpamanya nilai atau kondisi tersebut tidak konsisten dengan nilai yang benar, tidak sesuai dengan yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, maka dia akan menjadi error. Dia menjadi salah, dia menjadi keliru, atau dia menjadi cacat.
Jadi itu kesalahan, kekeliruan, atau cacat, itu namanya error. Kita coba lihat kalimatnya seperti ini. Komputer saya error terus. Apakah Anda bisa mencarikan solusinya? Nah, itu kalimatnya. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia itu kita memakai kata error. Lalu kita berpikir, apa bahasa Indonesianya error? Kata error dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata galat. Galat. Jadi kalimat itu dengan sendirinya akan berubah sebagai berikut. Komputer saya galat terus. Apakah Anda bisa mencari solusinya? Jadi dari kata komputer saya error terus, maka kita akan ubah menjadi komputer saya galat terus. Apakah Anda bisa mencari solusinya? Nah, itu kata error. Jadi kata error itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu galat. Mungkin kita memakai kata error terus sekarang ini, itu kata asing sebenarnya. Kalau kita berbahasa asing kita pakai error, tapi kalau pakai berbahasa Indonesia kita pakai galat. Gitu. Ada satu lagi kata yang kedua yang kita pakai di sini, selalu kita pakai tentu saja dalam mungkin komputer, internet dan sebagainya, itu kata homepage. Itu halaman depan atau halaman utama dari sebuah situs web, disebut sebagai homepage. Homepage adalah halaman utama yang akan dilihat atau didesain dan diakses oleh pengguna ketika mereka mengunjungi situs tersebut. Biasanya yang digunakan untuk homepage itu adalah namanya yang dipakai, nama domain, domain tingkat dasar dari suatu website. Website itu situs web. Homepage berfungsi sebagai pintu masuk pengunjung atau pengguna ke dalam situs web dan memberikan informasi yang beragam tentang bisnis. Seperti dalam homepage itu akan kita lihat seperti tujuan situs, produksi yang ditawarkan apa, kemudian atau konten yang dapat diakses. Jadi homepage itu berfungsi sebagai pusat navigasi atau pusat navigasi utama yang diberikan tautan ke halaman-halaman penting lainnya yang di situs itu. Jadi contoh kalimat yang digunakan yang menggunakan kata homepage itu adalah sebagai berikut ya. Kita dengar kata-kata ini. Ini contoh kalimat ini. Tolong Anda beri contoh. Tolong Anda beri judul untuk homepage saya dengan judul yang indah. Nah, itu kalimatnya. Oke, homepage. Tolong Anda beri judul untuk homepage saya dengan judul yang indah. Saya telah merangkum beberapa tips untuk membuat homepage yang baik. Itu sebuah kalimat yang memakai kata homepage. Nah, bagaimana kita memakai kata homepage itu di dalam bahasa Indonesia? Homepage itu bahasa Inggris.
apakah kita pakai kalau homepage itu dipakai dalam bahasa Indonesia dengan tulisan seperti homepage, bunyi-bunyi homepage, maka itu akan menjadi penyerapan. Tetapi padanan kata itu berubah dengan sendirinya, berubah dari homepage, bukan homepage. Kita mencari padanan katanya. Dalam bahasa Indonesia, homepage dapat dipadankan dengan kata laman. Laman. Mungkin di Malaysia juga memakai kata laman untuk homepage. Jadi kita sama. Nah, sesudah kita tahu bahwa homepage itu adalah laman, maka kalimat itu akan kita ubah menjadi berikut. Tolong Anda beri judul untuk laman saya dengan judul yang indah. Saya telah merangkum beberapa tips untuk membuat laman yang baik. Nah, ini kita tidak memakai homepage lagi, tapi kita memakai laman. Tolong Anda beri judul untuk laman saya. Jadi sama. Tolong Anda beri judul untuk homepage saya. Homepage ganti dengan laman saya. Saya telah merangkum beberapa tips untuk membuat homepage yang baik. Saya telah merangkum beberapa tips untuk membuat laman yang baik. Jadi begitu ya, begitu. Jadi homepage itu kita padankan dengan laman. Mudah ya, laman. Nah, begitu. Jadi coba kita lihat yang lain. Ada kata ketiga ya. Ada kata marketplace. Marketplace itu adalah platform atau peron atau panggung gitu ya, yang menjadi perantara antar penjual dan pembeli di internet. Jadi ini berbicara tentang internet. Dan marketplace itu adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Banyak kita lihat penjual internet, pembeli internet, dengan penjual melalui internet, pembeli internet. Nah, mereka akan dihubungkan. Jadi situs web marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi dengan melalui daring, dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayarannya. Nah, itu yang kita maksud dengan marketplace. Tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli di internet. Jadi penjual pembelinya di internet. Nah, begitu ya. Dengan kata lain, marketplace adalah department store versi online. Department store versi online yang berperan sebagai perantara penjual dan pembeli. Itu dia. Itu yang kita maksud dengan marketplace. Bagaimana kita memakai marketplace dalam kalimat kita sehari-hari? Orang bisa memakai marketplace. Begini contoh kalimat. Tokopedia merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk mulai dari elektronik,
passion hingga makanan. Nah, itu jadi katakan Tokopedia itu toko atau memiliki atau merupakan salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk. Nah, itu dia. Jadi Tokopedia itu merupakan satu marketplace ya. Kata marketplace mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Kata marketplace dipadankan dengan kata loka pasar. Nah, jadi kalimat itu harus diubah. Tokopedia merupakan salah satu loka pasar terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk mulai dari elektronik, pasien, hingga makanan. Jadi loka pasar itu sama dengan marketplace. Jadi kita tidak memakai marketplace itu, tapi kita memakai loka pasar. Itu padanannya. Jadi padanannya loka pasar itu. Gitu ya. Baik. Kita lihat kata yang keempat. Ada kata podcast. Podcast adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Nah, berbeda halnya dengan radio yang wajib dilakukan dan dibawakan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Itu maka podcast bisa diimplementasikan secara fleksibel atau kapanpun. Jadi kalau kita melihat bahwa radio itu bisa kita dengar hal-hal tertentu pada waktu-waktu tertentu, tapi ini kapanpun bisa kita implementasikan, kita terapkan, ya. Kapanpun kita inginkan bisa dilakukan. Itu. Jadi podcast bisa didengar melalui berbagai media elektronik yang ada, ya. Apa saja yang ada. Bisa kita dengar, bisa kita lihat. Dengan kata lain, podcast adalah siaran berita, musik, dan sebagainya yang dibuat dalam format digital, baik audio maupun video, yang diunduh melalui internet. Itu podcast, ya. Ini podcast ini merupakan satu bentukan kata yang dilakukan oleh seorang pakar Amerika, ya, yang menjadi podcast. Nah, kita di sini kita memakai kata podcast itu di dalam kalimat-kalimat yang kita pakai dalam hubungannya dengan podcast itu. Nah, contohnya kalimatnya begini. Hampir setiap malam kami mendengarkan podcast di rumah melalui komputer. Hampir setiap malam kami mendengarkan podcast di rumah melalui komputer. Begitu. Apa padanannya dalam bahasa Indonesia?
Kata podcast dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata siniar. Siniar, mudah kan? Siniar. Jadi kalimat tadi berubah. Menjadi hampir setiap malam kami mendengarkan siniar di rumah melalui komputer. Siniar. Jadi tidak asing lagi, seolah-olah kita tidak merasakan asing siniar itu. Tapi podcast itu mengatakan agak susah juga ya. Jadi dengan siniar itu ya bahasa Indonesia. Jadi hampir setiap malam kami mendengarkan siniar di rumah melalui komputer. Nah, itulah dia padanan kata. Kita lihat satu lagi ya. Padanan katanya yaitu adalah slide. Slide dapat diartikan sebagai tampilan yang berisi informasi penting yang akan disampaikan kepada audiens dalam sebuah presentasi. Biasanya slide terdiri dari gambar, teks, grafik, dan elemen visual lainnya yang disusun secara terstruktur. Nah, tujuan slide ini adalah untuk memudahkan audiens itu dalam memahami atau mengingat informasi yang disampaikan oleh presenter. Nah, secara sederhana begini, dikatakan begini. Slide adalah tayangan yang menampilkan teks, gambar, suara, atau video yang digunakan untuk keperluan presentasi. Nah, jadi slide itu hanya untuk presentasi. Memang slide itu akan digunakan untuk presentasi. Jadi berada di dalam satu ukuran-ukuran kecil-kecil seperti slide ya, slide-nya. Lalu kita dengar bagaimana kalimatnya. Saya memerlukan slide untuk presentasi di ruang serbaguna. Nah, saya memerlukan slide untuk presentasi di ruang serbaguna. Yang kita tayangkan slide itu lalu orang menonton. Nah, kata slide dipadankan dengan kata salindia dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia itu salindia. Tidak perlu memakai kata slide lagi, tapi kita memakai salindia. Ya, saya memerlukan slide. Lalu bahasa Indonesia ini akan menjadi saya memerlukan salindia untuk presentasi di ruang serbaguna. Saya memerlukan salindia. Jadi agak lebih enak ya kedengarannya kata salindia. Nah, jadi ada lima kata yang kita bicarakan hari ini. 5 kata ini adalah pertama kata error. Kata error kita lihat. Kata error itu ada di dalam kata error. Coba kita munculkan kata error ya. Kita lihat kata error mana? Kata error ya, kata error. Sebentar. Kata error, ada 5 kata yang kita masukkan, yaitu kata error. Kelima-limanya kita sebentar. Saya buatnya. Sebentar ya.
Nah, ini kata error. Kata error ini akan dipadankan dengan kata galat. Dan ini kata error. Kata error itu dipadankan dengan kata galat. Kata error. Lalu kemudian kata homepage ini dipadankan dengan kata laman. Ya, dia bukan kita saja pakai laman, tapi di Malaysia juga pakai laman itu, homepage itu ya. Lalu kata ketiga adalah marketplace, itu dipadankan dengan loka pasar. Loka pasar, ini akan menjadi kata bahasa Indonesia. Jadi loka pasar itu sama dengan marketplace. Kemudian yang ketiga adalah podcast. Podcast ini kita padankan dengan siniar. Podcast siniar yang ada di dalam internet, atau bisa kita lihat dalam bisa kita lihat dalam komputer, internet, atau HP dan sebagainya. Lalu yang kelima, slide. Slide ini dipadankan dengan salindia. Nah, hanya 5 kata ini yang kita bicarakan hari ini. Kemudian kita pada kemarin kita sudah 5 kata, sekarang 5 kata lagi. Lalu terus menerus kita akan mencoba untuk mengatakan kata itu. Kita bina kata itu kepada para pemakai bahasa. Demikianlah hari ini kita pertemuan hari ini, 5 kata, dan pada waktu lain kita akan berbicara dengan kata lain, dengan padanan kata yang kata bahasa asing dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Selamat berbisa. Sampai bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.